di titik dimana aku ngerasa kayak kalau gue udah berusaha semaksimal ini tapi masih dianggap sebelah mata sama orang lain, terus buat apa tujuan gue hidup lagi gitu. Diremehin bener-bener, alah ini cuman tampang doang, udah pulang aja gitu-gitu terus, bener-bener suakit. Welcome to podcast Super Youth. Nah, hari ini kita bakalan chit-chat nih. Kita bakal nanya-nanya. Ini udah ada pertanyaan yang bakal kita jawab satu-satu. Oke. Cici dulu lah kalau Oke, gitu. aku dulu ya tanyain. Apa titik terendahmu yang buat kamu menyerah, terpuruk, bahkan hopeless dari dalam hidup, dan bagaimana kamu bisa bangkit? Kalau aku sih waktu ikut MasterChef sih pastinya. Soalnya jadi shock, benar-benar shock. Kan kalau kamu mungkin bangunnya dari nol ya, misal followersnya mungkin. Nah kalau aku udah bilang tadi seperti batu loncatan. Jadi yang kaget, yang dulunya semua teman-teman aku itu nggak pernah ada yang remehin aku sama sekali, selalu menghargai, tahu perjuanganku kan karena mereka semua kenal aku, ngerti aku ini orangnya pekerja keras, ngerti semua cerita hidup aku, maksudnya lihat keseharianku lah ya. Tapi kalau netizen kayak diremehin banget ya, memang karena aku nggak sekolah masak ya, mungkin yang lain lebih jago-jago, tapi karena aku nggak sekolah masak ya seadanya aja diremehin, bener-bener alah ini cuman tampang doang, udah pulang aja gitu-gitu terus, macem-macem lah. Yaitu bener-bener suakit mereka yang cuman lihat aku di TV, nggak kenal perjuangan aku selama ini kayak apa, kok dengan seenaknya ngomong kayak alah cuman gitu doang, aku ya bisa kayak gitu. Ya kamu bukan di posisiku, kamu nggak ngerti yang kejadian sekarang ini kayak apa, kamu lihatnya itu cuman dari luar. Terus juga yang ngeremehin tentang kayak alah ini mah pasti anak orang kaya makanya bisa pede, itu juga ya udahlah, no comment sampean, udah nggak bisa ngomong lagi. Soalnya ya mereka cuman lihat, cuman bisa komen, nggak ngerti apa yang dilakuin untuk jadi sekarang ini tuh. Perjuangannya itu ya berat, ya berusaha berjuang terus sampai bisa saat ini. Aduh, kalau ngomongin titik terendah ya aku tuh gak suka banget yang namanya diremehin orang. Rasanya tuh kayak gak enak dan itu nyakitin. Sampai di titik aku pernah kayak di titik dimana aku ngerasa kayak kalau gue udah berusaha semaksimal ini, sampai semua prestasi yang udah gue lakukan itu udah gue lakukan, tapi masih dianggap sebelah mata sama orang lain, terus buat apa tujuan gue hidup lagi gitu. Ngerti gak sih? Kayak buat apa semua usaha yang gue lakukan ini gitu loh. Kalau misalnya apa yang udah gue usahain semua sia-sia gitu, nggak pernah dilihat orang, nggak pernah dianggap orang. Itu sih di titik dimana gue kayak udahlah, gunanya gue hidup apa ya, jadi tujuan hidup gue apa nih kalau kayak gini gitu. Udah lakuin terbaik tapi tetap orang lain tuh liatnya kayak sebelah mata gitu loh, kan gak enak kan. Tapi apa yang membuat aku bangkit adalah yaitu di saat aku terpuruk biasanya aku cuman bisa berdoa doang gitu loh sama Tuhan, sama puji Tuhannya aku kayak ada keluarga juga yang maksudnya kayak koko aku gitu yang lumayan deket dan kayak tempat aku cerita juga di saat aku lagi ada masalah gitu, misalnya kayak gini gitu kan. Dan satu hal yang aku dapetin dari koko aku ini kasih tahu aku kayak orang kalau udah nggak suka ya nggak suka aja. Jadi lu mau sampai pergi ke bulan pun kalau tuh orang nggak suka sama lu, ya udah tetap nggak suka. Sebaik-baiknya orang mau lu berbuat baik kayak sampai lu sujud-sujud di depan dia, kalau dia nggak suka jadi sama udah lu, mending nggak usah didengerin. Iya, ya dia bakal selalu nggak suka. Nah poinnya adalah lu mau tetap look up at them only, atau lu move on and see another good things inside you gitu loh. Lu lihat hal yang lebih baik, yang bisa lebih ngehargain kamu, yang bisa kamu jadiin motivasi lebih maju lagi gitu. Forget about them, karena orang yang bakal nggak suka ya bakal nggak suka gitu. As long as kita, yang penting kita nggak jahat sama mereka, yang penting kita ya berbuat baik-baik aja gitu loh. Ya, just move on and focus on the good things yang bisa kamu lakuin ke depan. Itu sih yang buat aku jadi bangkit lagi kayak. Dan aku tuh nggak bakal mati cuman karena mereka nggak suka sama aku. Masih banyak orang lain yang harus aku fokusin, yang peduli dan sayang sama aku, yang harus aku perjuangkan gitu. Daripada aku liatin mereka, mending aku fokus sama diri aku sendiri dan orang-orang yang aku sayang. That's why yang buat aku jadi termotivasi kan buat terus bangkit dan kayak tetap lanjutin kehidupan aku dengan baik gitu. Kalau Cici gimana?
Kalau aku titik terendah sebenarnya ya karena dari dulu kecilnya hidupnya udah keras ya. Jadi itu mungkin aku tuh sampai benar-benar seneng banget pas ke Surabaya itu, lepas dari latar belakang itu kan, karena kayak ngulang istrinya ngekos kan aku, jadi ngulang sendiri, lepas sendiri, akhirnya aku baru bisa seneng. Terus jadi gara-gara bersyukur lah, intinya aku bersyukur sama Tuhan kalau punya teman-teman baik. Yang lain itu ada gitu loh. Jadi aku kalau titik terendah maksudnya nggak ada yang sampai ngena banget, sampai terpuruk gara-gara di titik terendah itu tuh nggak ada yang sampai gimana. Cuman memang yaitu masa lalu yang mungkin dulu aku belum bisa menerima, sekarang udah mulai bisa terbuka dan bersyukur. Soalnya waktu mulai gede baru sadar, baru bisa bersyukur. Kalau waktu kecil kan anak kecil hidupnya keras pasti kayak aduh, terus juga belum mengenal Tuhan, maksudnya kayak kurang dekat. Dulu aku masih belum Katolik juga, jadi kayak kurang dekat sama Tuhan. Bisanya kayak aduh, hidup kok kayak gini susah ya, kayak terus selalu dimarah-marahi orang tua, kayak kadang disalah-salahin terus lah. Nah maksudnya aku lahir ini salahku kayak gitu loh, sampean kayak aku hidup ini emang aku yang mau sampai kayak gitu tuh loh, sampai salah tak kayak gitu. Aduh. Jadi terus setelah pindah benar-benar bebas, kayak bersyukur banget punya teman-teman yang baik-baik gitu sih. Jadi ya itulah, bangkit lagi, bersyukur bisa menerima keadaan. Soalnya ya Tuhan selalu kasih yang lain. Mungkin kalau ini nggak beruntung, di sisi lain pasti ada sisi yang baik juga gitu. Ceritakan mujizat pertolongan Tuhan apa yang pernah kamu alami dalam kehidupan sehingga kamu bisa bangkit seperti sekarang. Mujizat pertolongan Tuhan itu banyak sekali, luar biasa. Kayak misalnya dari dulu aku dengan masa lalu yang seperti itu, biasanya orang menyalahgunakan masa lalunya untuk marah ke Tuhan, kayak seolah-olah aku lahir di kayak gini ya udah aku larinya ke negatif, berontak ke yang berbuat yang aneh-aneh gini lah. Untunglah aku selalu aja ada pertolongan Tuhan. Jadi teman-temanku contohnya itu semua baik dan tulus. Jadi aku bersyukur banget, salah satunya itu teman-teman support, orang-orang di sekeliling itu support. Jadi semua itu membawa aku ke hal-hal yang positif, nggak pernah ke hal-hal yang negatif gitu. Itu sih kalau aku. Kalau kamu? Kalau aku mujizat Tuhan, wah setiap hari sih kayak Setiap aku hari ngerasain makanya. ya. Tapi memang yang paling mengena adalah dimana yang seharusnya tadi kan, yang seharusnya aku bisa mungkin maybe bisa jadi anak jalanan gitu kan, bisa jadi kayak gak sekolah atau mungkin bisa cuman I don't know what kayak aku nggak tahu bakal ngakuin apa, tapi ternyata Tuhan bawa aku di posisi yang semua orang juga bingung kenapa bisa kayak sekarang gitu loh. Bahkan semua orang kayak loh, lagi nungguin kali kapan ya jatuhnya gitu. Tapi nggak pernah jatuh dong, karena Tuhan Yesus pasti tolongin gitu. Paling gitu sih. Setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus ketika berdoa, worship, atau pengalaman rohani. Ceritakan pengalaman kamu bersama Yesus. Aku tuh suka banget kayak, kalian pernah gak sih? Pasti teman-teman pernah deh kalau kalian lagi misalnya lagi worship gitu ya, lagi misalnya dengerin lagu rohani, kalian tuh bisa merinding sendiri gitu. Aku bisa Kalau sampai nangis iya, ya. Itu iya. bawaannya kayak cepet nangis. Bisa merinding sendiri. Di saat aku lagi capek banget, misalnya kan aku suka di mobil gitu kan, suka setelah lagu rohani kayak Ngena banget ya liriknya, nge-recharge, terus kayak Tuhan aduh. tuh deket, kayak aku di sini loh gitu loh. Kayak Tuhan tuh nggak jauh, Tuhan di sini loh, masih ada temenin gitu buat aku. Ada spirit of God in worship song sih menurut aku ya. Aku paling seneng lagu Waktu Tuhan. Oh, Waktu Tuhan ya. Selalu Waktu Tuhan pasti yang terbaik kan. Kalau aku suka banget lagu Goodness of God. It's simple words yang kayak Tuhan itu baik banget, kayak Tuhan itu faithful. Wah, aku denger lagu Banyak itu sih kalau lagunya. Gila itu lagu, kalian wajib denger sih. Mungkin kalian kalau misalnya lagi sendiri atau apa, kalian bisa denger lagunya Goodness of God atau enggak Waktu Tuhan. Waktu Tuhan juga relatable banget ya. Kayak, nih secara pribadi Yesus bagi kamu adalah? Yesus itu, Tuhan Yesus segalanya ya. Jadi kayak
tempat curhat, teman berdoa, tempat bersyukur. Kan dulu waktu kecil istilahnya nggak mengenal Tuhan kan. Jadi ya apa-apa ya biasa aja gitu. Terus makanya pendiam, nggak bisa cerita ke siapa-siapa, apa-apa dipendem. Terus tiba-tiba ikut ke gereja baptis. Terus lama-lama mulai kayak kalau kenal Tuhan itu bisa berdoa, itu jadi lebih plong kayak gitu-gitulah. Terus Isa dengerin khotbah apa yang Isa ngajarin kita di dalam iman gitu. Kalau orang tua kan nggak pernah ngajarin yang tentang gitu-gitu kan, soalnya mereka juga bukan Kristen atau Katolik, jadi nggak pernah diajarin tentang kerohanian anggapannya. Jadi benar-benar kayak hal baru, kayak bisa berdoa terus tiba-tiba bisa damai kayak gitulah experience-nya. Jadi ada tempat pengaduan lain gitu loh, soalnya nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Selama ini kan cuma mendem sendirian, marah-marah sendiri apa, terus ternyata bisa berdoa. Terus kadang kayak kita punya masalah, khotbahnya itu bisa relate sama yang apa kita hadapi, terus kita jadi kuat lagi kayak gitu-gitulah. Kalau aku ya, in my life experience, kayak sekarang kan apa-apa, maksud aku kan kayak sendiri ya, walaupun bukan sendiri yang gimana, tapi kayak aku tuh bertanggung jawab atas hidup aku, bahkan atas hidup orang lain, yaitu atas hidup keluarga aku gitu loh. Jadi kayak segala hal itu aku kadang tuh takut ambil keputusan, takut ngelakuin segala sesuatu. Kadang aku juga overthinking, kayak aduh Tuhan, aku bener gak ya ngambil keputusan ini? Karena kadang kalau aku takut kalau aku salah ambil keputusan, itu bukan cuma hidup aku yang hancur, tapi orang-orang di belakang aku yang hancur gitu loh. Dan aku kadang tuh ngerasa gak sanggup gitu, Tuhan aku gak kuat, karena aku ngerasa aku masih umur segini gitu loh, tapi aku banyak beban, maksudnya sudah punya beban yang lumayan besar, punya tanggung jawab yang lumayan besar. Kadang tuh aku pengen yang kayak orang pilihan buat hidup aku, bukan aku terus yang harus menanggung, kayak aku kayak harus bertanggung jawab atas segala hal yang di dunia ini yang aku punya gitu kan ya. Tapi kamu berdoa kan, masih diyakini. That's why kayak keputusanmu. Aku kadang ngerasa sendiri dan kayak kadang orang lain tuh nggak ada yang bisa ngerti gitu loh. Even kayak memang ada orang-orang terdekat, tapi kayak lo nggak akan ngerti deh. Nah Tuhan itu buat aku, ya tadi aku bilang kayak papa aku gitu loh, tempat dimana aku bisa cerita. Dan yang kedua adalah tempat dimana aku bisa bertanya, kayak my advisor gitu loh. Tuhan, gue harus ambil keputusan apa ya, gue harus ke langkah kayak gimana ya. Kadang kalau misalnya kita juga, apalagi di entertainment itu kan, kadang kalau kayak aduh Tuhan, kalau aku kan endorse gitu ya, aduh Tuhan gimana ya, kayak bulan ini sepi deh endorsean aku, nanti makan apa nih sama keluarga aku, nanti kayak aku harus cari uang gimana, aku harus apa, misalnya kayak gitu ada kan. aja. Nah kayak kita kayak tiba-tiba ada ide, ada apa, jadi bener-bener ada jawaban. Tuhan itu tempat safe place aku buat cerita, buat nemuin solusi, buat berkeluh kesah. Kadang tuh aku juga sampai kayak, aku tuh kalau berdoa tuh bener-bener sampai yang kayak nangis, bener-bener sesegukan sendiri di kamar kayak Tuhan kenapa gitu-gitu lah, kayak bener-bener kayak gitu. Dan itu ngerasain aku after berdoa, wah gila, kayak plong, lega, semua udah diceritain. Walaupun masanya belum selesai ya, walaupun kayak kita belum tahu ke depannya bakal gimana, kayak tapi enak gitu, terusnya kayak lega dan percaya kayak pasti Tuhan bantu, thank you, udah selesai, next, lanjut ke jalan kehidupan yang selanjutnya. Betul, setuju banget. Terakhir, ada nggak ayat yang selalu menjadi kekuatan kamu ketika kamu sedang sedih atau down? Aku ada dari dulu yang selalu aku pegang, itu Yeremia 29 ayat 11. It's really kayak yang aku pegang gitu loh. Ini Inggris ya. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Jadi ini aku percaya kayak Tuhan itu udah siapin rencana buat hidup aku, yang pastinya bukan rencana yang jahat, rencana yang membawa ke harapan dan juga ke masa depan yang baik gitu loh, yang gak akan mencelakakan aku, tapi for my goodness gitu, buat kebaikan aku dari Tuhan. Tiap hari selalu ada hal yang baik yang Tuhan rencanain buat hidup aku. Itu yang aku pegang sih. Cici. Kalau aku ada 1 Korintus 10:13.
Tuhan itu setia, jadi nggak akan memberikan kita ujian yang melebihi dari kemampuan kita kan. Percaya aja, pasti ujian yang diberikan sama Tuhan itu selalu bisa kok kita lampaui, asal yaitu terus berusaha juga mengandalkan Tuhan. Percobaan itu nggak mungkin lebih dari kemampuan yang kita punya, kayak gitu. Kamu juga punya pengalaman kayak aku, alami berbagai masalah sama orang tua, temen, kamu lagi terpuruk karena gagal berulang kali meraih mimpi atau masa depan, kamu ngerasa minder, overthinking, dibully, atau kamu gak dapat dukungan dari orang terdekat untuk meraih impian kamu, sehingga kamu putus asa dan mau menyerah. Kamu bisa banget hubungi nomor yang ada di bawah ini, karena ada sahabat 24 untuk jadi pendukung dan sahabat doa untuk kamu yang selalu siap menopang kamu dan doa supaya kamu kembali bersemangat meraih setiap impian dan tujuan kamu. Jangan ragu untuk hubungi nomor yang ada di layar kamu sekarang juga. Sahabat 24 pastinya akan berdoa untuk kamu.